Halo, kembali lagi bersama saya, Jamal Christopher Ninggolan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas terakhir saya di Veda selaku Data Science Internship. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Neural Network Classification. Di sini saya akan menggunakan model konvensional Neural Network untuk klasifikasi dari dataset yang sama seperti sebelumnya, yaitu Iris dataset. Untuk lebih detailnya kita langsung ke Google Colab ya. Oke, untuk karena ini menggunakan framework Google Colab dan keras itu masih belum termasuk ke yang global library-nya. Oleh karena itu kita harus install terlebih dahulu dengan menggunakan dulu PAB install keras. Kemudian untuk library sebelumnya yang masih mirip yaitu Google Drive untuk mengekstrak data dari Drive. Kemudian ada Pandas untuk melihat data frame, mengolah data frame dan NumPy untuk mengolah angka, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Terus untuk preprocessing saya mengambil encoder. Kemudian model selection itu untuk men-train test, memisahkan data menjadi train test. Kemudian untuk modelnya saya mengambil dari TensorFlow, itu keras. Itu saya mengambil sequentialnya, dense-nya, dan juga untuk utilitasnya untuk kategorikal seperti itu. Oke, kemudian untuk load dataset ini seperti sebelumnya, yaitu dengan menginput type dari datasetnya, kemudian tinggal read underscore CSV untuk sebagaimana format file itu CSV. Kemudian lanjut ke data understanding, dimulai dari data info untuk struktur data, di mana kita bisa melihat dari total kolomnya, terus apakah ada apa saja fiturnya, kemudian tipe dari fitur-fiturnya, seperti itu. Kemudian statistik dasarnya ada count, itu total banyaknya, kemudian ada rata-rata, ada standar deviasi, kemudian ada nilai terkecil 25%, dan 50%, 20%, dan nilai terbesarnya seperti itu. Berlanjut ke cek missing value-nya, di sini nol semua, duplikasinya juga, terus distribusi labelnya yaitu masing-masing kelas memiliki 50 data. Kemudian lanjut ke bagian explore data analisisnya atau EDA. Di sini untuk visualisasi aja dari penyebaran datanya sebagaimana dari masing-masing fitur ya, seperti itu. Kemudian ada correlation heat map-nya, dan kita langsung fokus ke preprocessing. Di sini akan saya menggunakan library encoder buat mengencoding dari masing-masing spesiesnya. Kemudian ini ada pemisahan fitur antara X dan Y, di mana X itu untuk fiturnya, sedangkan Y itu untuk targetnya. Kemudian Y-nya kita ubah menjadi kategorikal. Untuk kategorikal sendiri itu dia bentuknya nanti kalau sebelumnya mungkin jadi sebentar. Oke, misalnya dari setosa itu jadi 0, versicolor itu jadi 1, verifinika itu jadi 2. Nah, untuk kategorikal nanti bentuknya akan menjadi, untuk setosa itu 1,0,0, versicolor itu 0,1,0, kemudian verifinika itu 0,0,1, seperti itu. Itu untuk mempermudah nanti di bagian neural networknya, seperti itu. Kemudian setelah diubah menjadi kategorikal, itu kita akan menggunakan train test split untuk membagi data menjadi data train dan data test, di mana di sini tes ini juga sekaligus menjadi validasinya, seperti itu. Lanjut untuk di tahap modeling, kita akan membuat neural network terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan sequential dan dense layer, itu ada 3, di mana terdiri dari 2 hidden layer dan juga 1 hidden outputnya. Untuk layer outputnya, untuk layer pertama itu saya memilih 16 dengan activation relu. Kemudian input shape-nya itu kita buat shape-nya 1, kemudian juga dance-nya layer selanjutnya itu 8, kita buat lebih kecil karena ini datasetnya simple ya, maksudnya dalam artian datanya masih sedikit dan tidak terlalu kompleks, maka kita membuat struktur dari model ini sederhana saja, seperti itu. Dan dance-nya itu yang terakhir atau output layer itu 3, sebagaimana kelas yang kita ketahui itu ada 3. Kemudian activation kita menggunakan softmax. Kemudian kita mengcompile modelnya dengan menggunakan optimizer Adam. Kemudian loss categorical loss itu menggunakan categorical cross entropy. Kemudian metrik akurasinya
metriknya kita akan menggunakan akurasi seperti itu. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu training model. Di sini kita langsung aja model fit. Dan di sini kita bisa melihat sebelumnya saya menggunakan EPO 30 karena kita mau mencoba untuk perkiraan epoch, karena dengan dataset kecil ini jadi ya kita coba di 30 dengan batch size 8, validation splitnya 0,1 dan variable size 1. Kita bisa lihat dari berdasarkan historinya, history trainingnya dari satu yang dimana akurasinya itu mendapatnya itu 0,3786, lossnya 1,38, validasi akurasinya itu 0,33, validasi lossnya itu 1,1, dan berlanjut sampai ke 10 dulu kita bahas. Dari akurasinya udah meningkat menjadi 0,7, lossnya jadi berkurang dari yang 1, berapa tadi 1,3 jadi 0,7 juga. Kemudian validasi akurasinya juga naik dari 0,1 menjadi 0,5, dan validasi lossnya itu jadi berturun dari 1, menjadi 0,7 di epoch ke-20. Di sini udah mulai stabil. Kalau dilihat dari tren sebelumnya dari 15 ke 20 itu akurasinya itu udah di 0,96, kemudian lossnya itu 0,4520, validasi akurasi itu udah menyentuh angka 1 dari epoch ke-18. Namun karena kita masih training sampai ke 30, dia berlanjut. Kemudian di 21 masih berlanjut. Pada akhirnya di epoch ke-30 itu validasi akurasinya menyentuh di angka 0,97 dengan lossnya itu 0,3230, validasi akurasinya itu 1, dan validasi lossnya itu 0,3. Nah, bisa dilihat di sini dari historinya dari mulai di epoch ke-20 sampai ke 30 model sudah mulai stabil seperti itu. Kemudian untuk evaluasinya di sini saya menggunakan loss dan akurasi, dan demikian bentuk visualisasinya untuk train dan validasi akurasinya. Kemudian untuk loss curve-nya itu untuk train loss dan validation loss-nya. Oke, kita bahas dari akurasinya dulu. Dari akurasinya bisa dilihat kalau dari epoch ke-0 sampai ke 30 itu mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan dari 0,3 sekian menjadi mendekati 1. Dan bisa dilihat juga dari di epoch ke-20 ke atas itu garisnya itu lurus dan bisa dibilang itu lumayan stabil seperti itu. Kemudian untuk loss curve ya, di sini mengalami penurunan, di mana itu hal baik, di mana itu menurun dari 1,4 dari trend lossnya, kemudian validation lossnya juga dari 1, sekian, dan jadi di akhirnya di 0,4, dan garisnya itu juga sejajar. Jadi bisa dibilang modelnya cukup stabil seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tugas terakhir kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih, sampai jumpa.